Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Salam sepak bola. Guys, kegilaan dan loyalitas fans Garuda Indonesia gak perlu kita ragukan lagi. Aliansi La Grande dan Ultras Garuda sedang menyiapkan koreografi yang bakal dikenang sejarah. Seperti apa koreonya? Dan apakah dapat approve dari Panpel sana? Dan The Socceroos menyiapkan 4 pemain debutan buat lawan Indonesia. Siapa mereka? Makanya buat kalian semua tonton video ini sampai selesai biar kalian semua mendapatkan informasi yang full dan tidak setengah-setengah. Dan buat kalian semua yang mungkin baru menemukan channel saya lewat video ini dan belum subscribe, buruan tekan tombol subscribe, like dan share, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian semua tidak ketinggalan update terkini seputar timnas Indonesia yang bakal saya sampaikan buat kalian semua. Oke, langsung aja kita simak berita yang satu ini. Kalian semua tahu kalau timnas Indonesia punya basis supporter yang begitu besar. Nggak cuma laga kandang, bahkan di laga away kita sering banget lihat supporter tim Garuda tampak hadir memberikan dukungan langsung. Dan di laga versus Australia, besok diperkirakan bakal ada banyak supporter timnas Indonesia dari berbagai daerah yang akan beraliansi mendukung langsung di Sydney. Tentu saja ini cukup membuat panitia merasa ketar-ketir. Sebab bisa jadi apa yang di Arab Saudi ketika menjamu Indonesia di Jeddah bakal terulang dan gak ada yang bisa memprediksi. Siapa tahu ada fans timnas yang nyamar jadi supporter tuan rumah. Seperti yang terlihat ketika Arab melawan Indonesia. Wah, kalau ini beneran kejadian asli, bakalan ngeri banget guys. Suka gak suka, nyatanya memang fans bola Indonesia itu merupakan salah satu yang paling gila di dunia. Bahkan ketika main di luar negeri pun, timnas Indonesia nyaris selalu nggak pernah kekurangan dukungan. Ambil contoh, saat di Piala Asia, entah itu senior atau U23 di Qatar. Wah, tiap main berasa di kandang sendiri. Ya lo beneran, sumpah. Bahkan sepanjang turnamen supporter Indonesia, banyak sekali disorot lantaran beragam aksi menarik di sana, sesuatu yang kemudian meninggalkan kesan tersendiri di Piala Asia ketika itu. Lalu saat away ke Arab Saudi, situasinya juga nggak jauh beda. Bahkan nih, di level U19 pun supporter Indonesia tetap ramai banget. Seperti yang terjadi ketika Indonesia U19 melawan Korea Selatan di ajang Seoul Cup 2024 dalam laga yang berkesudahan 3-0. Bagi Korea itu tampak jelas kalau malahan yang kelihatan seperti tuan rumah adalah Indonesia. Padahal itu hanyalah sebuah turnamen uji coba dan yang main pun timnas junior gitu loh. Tapi ya gimana? Emang segila bola itu fans Garuda Indonesia menurut Martin Paes. Ia menyadari betul kalau dukungan fans Garuda tetap bisa dibilang luar biasa ketika laga away. Dan itu ia rasakan betul saat menjalani debut pertamanya bersama Garuda saat lawan Arab di Jeddah. Rasanya seperti tidak nyata. Ketika saya mencoba lapangan, ternyata sudah ada sekitar 30.000 supporter Indonesia di tribun saya. Terkesan dengan itu. Dan begitu lagu kebangsaan dimulai, saya belum pernah mendengar nyanyian sekeras itu dari tribun tandang. Itu luar biasa, sangat berarti untuk saya dan membantu saya untuk lebih tenang sepanjang pertandingan. Saya harus membuat para supporter keluarga saya dan semua orang bangga, ucap Paes. Dilansir dari akun resmi FC Dallas. Berkaca pada sikon yang ada, wajar jika Arab seperti memberikan gambaran nyata soal supporter Indonesia yang beneran totalitas dalam mendukung. Karena sebagaimana diberitakan kalau La Grande dan ratusan fans lain akan beraliansi dan udah sangat siap untuk membuat tribun di Sydney Stadium meriah. Memang kabarnya Indonesia akan dapat jatah sekitar 5.000 tiket. Tapi bukan tak mungkin apa yang terjadi di Arab ketika banyak fans timnas yang ternyata nyamar sehingga tahu-tahu jumlahnya nambah. Ya, itu bisa aja terjadi. Dan semisal kalau itu terjadi beneran, asli pusing itu panpelnya. Yang tuan rumah siapa? Yang sorak-sorak siapa kan gitu. Kemudian fans timnas diketahui juga
udah menyiapkan koreo yang akan dibentangkan di Sydney Stadium. Tapi kalau soal koreo, itu tergantung soal izin dari sananya. Di-approve apa enggak? Yang jelas kembali lagi soal dukungan. Udah para pemain, enggak usah khawatir. Pokoknya ramai. Wes toh, yang jelas semua pemain hanya perlu fokus buat mikirin gimana caranya menang. Di sisi lain Australia sendiri pada akhirnya udah resmi nih, enggumen nama pemain yang dipanggil. Nah, dari 26 nama yang dipanggil, Tony Popovic ada sepemain berbeda dari skuad di match di November. Yang tentu saja diakibatkan karena pemain inti cedera. Dan dari 9 nama yang ada, 4 pemain. Statusnya adalah debutan. Yang mana mereka adalah Nectarios Triantis, Kai Trewin, Alex Grant, dan Ryan Tick. Nah, salah satu yang jadi sorotan utama jelas masuknya nama Alex Grant. Hal itu lantaran dia ini baru punya peluang menjalani debut bersama timnas Australia di usia 31. Serta merupakan pemain liga lokal dari Sydney FC. Dan jika dilihat secara keseluruhan, nama-nama yang dipanggil harusnya kita bisa percaya diri. Walaupun kembali lagi nggak boleh meremehkan. Karena Indonesia pun sejatinya juga punya masalah lain, yakni soal waktu berkumpul yang mepet, serta adanya adaptasi dari pelatih baru trio nyentri. Terlepas dari apapun, intinya semangat terus tim Garuda. Dan buat para fans yang kalian juga semangat ya, perihal nanti semisal kok ada saywar atau hal-hal apapun, halah hadapi aja, nggak usah takut. Kami yakin mental Garuda nggak akan jiper hanya karena soal itu. Fokus pada kekuatan sendiri. Ingat, ini cuman Australia bukan Brazil, Spanyol, Jerman, Portugal, ataupun Argentina. Jadi nggak usah terlalu minder karena pemain kita secara level juga bagus kan gitu. Untuk itu tetap semangat dan sukses selalu. Oke, Garuda harus terbang tinggi. Guys, itulah update terkini seputar timnas Indonesia yang sudah saya sampaikan buat kalian semua fans Garuda di seluruh Indonesia. Wow, tidak terasa lagi tinggal 5 hari ya jelang pertandingan antara timnas Indonesia melawan Australia. Semoga timnas Indonesia mampu mengalahkan The Socceroos. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sepak bola.